Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini petunjuk sebelum terjadi beda pendapat. Ya hidup ini memang natural, ada beda-beda. Tapi sebelum menegaskan perbedaan, ada beberapa pedoman yang harus kita ingat. Yang pertama, kalau memang bisa tidak berbeda, sebaiknya tidak usah berbeda. Misalnya untuk hal-hal furu'iyah, hal-hal sepele yang tidak penting sama sekali, tidak masalah. Tidak berbeda, tidak apa-apa. Para ulama zaman dulu itu banyak sekali yang tolerannya luar biasa. Kalau di Indonesia kan sangat terkenal ceritanya Buya Hamka sama Yai Idham Khalid waktu bareng-bareng ke Mekah naik di kapal. Buya Hamka yang Muhammadiyah pas jadi imam harusnya tidak kunut, tapi kunut. Idham Khalid yang harusnya kunut waktu beliau jadi imam tidak kunut, karena toleran sama makmumnya. Jadi yang dipikir makmumnya. Kalau hari ini kan kebalik, imamnya saya kunut dulu ya, imam izin dipikir. Kalau Buya Hamka sama Yai Idham Khalid makmumnya. Di makmum saya ada Buya Hamka, maka saya tidak kunut. Yang satunya di makmum saya ada Yai Idham Khalid, maka saya kunut. Wong itu urusan furu'iyah, bukan elementer. Jadi kalau bisa ndak berbeda, mbok ndak usah berbeda. Kalau untuk hal yang ndak sangat penting, mbok sudah saling ngalah saja. Itu loh maunya. Hari ini kan ndak. Kita selalu ingin menegaskan identitas secara berbeda dengan yang lain. Padahal harusnya kita satu. Harusnya kita lebih banyak nyari yang sama di antara kita. Wong sama-sama muslimnya, umatan wahidah. Tapi hari ini kita selalu nyari yang lebih beda. Seragam aja kan nyari beda. Sama-sama seragam putih. Oh, kita kan aliran ini. Kasih hijau-hijau dikit. Oh, yang sana kasih biru-biru dikit. Yang sini kasih merah-merah dikit. Selalu ingin ada bedanya. Padahal harusnya kalau memang tidak urgent sama sekali, tidak usah nyari yang beda. Kalau bisa sama, sama aja semua. Kecuali memang tidak bisa sama. Ya tidak apa-apa berbeda. Jadi yang pertama ingat-ingatlah itu. Yang kedua ingatlah Nabi itu sangat membanggakan persaudaraan antar muslim. Jadi bolak-balik Nabi itu membayangkan umatku, al-mu'minun di antara orang-orang mukmin itu kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'do dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang konotasinya ke sana, persaudaraan. Jadi semua muslim yang lain itu saudaramu. Jadi ya kayak kamu sama saudara kandungmu itu loh kan, ya sok-sok gegeran, sok-sok konflik. Tapi kan tidak sampai segitunya terus jadi musuhan, pukul-pukulan, apalagi bunuh-bunuhan kan tidak. Ini saudaramu sendiri. Jadi hayatilah pergaulanmu sesama muslim sebagai sesama saudara. Dalam arti rukun. Bukan berarti Pak jatuh cinta sama saudara sendiri kan tidak enak Pak. Ya tidak begitu maksudnya. Jadi cinta dan sayangnya itu cinta sesama saudara. Bahwa nanti kok jatuh cinta beneran nikah ya alhamdulillah. Jadi lu Nabi malah senang juga begitu kan. Di antara meraketkan itu kan kalau para wali zaman dulu perkawinan. Jadi kalau yang satu nuduh dasar Wahabi, yang satu nuduh dasar tukang bid'ah, kawin aja. Enak. Ya, di antara grupnya itu bikin perkawinan banyak-banyak nanti kan jadi satu. Oke, jadi ketika kita, Pak saya kok beda sama dia akidahnya, enggak apa-apa beda, tapi ingatlah Nabi itu gembiranya luar biasa kalau kita selalu merasa satu saudara. Ya bagaimana memperlakukan saudara kita pasti sudah ngerti. Jadi yang kedua itu, yang pertama kalau bisa enggak beda ya mending sama. Seandainya harus berbeda, ingat-ingatlah kita saudara. Terus ya untuk hal-hal yang fundamental memang
harusnya sama, tidak berbeda. Hal-hal tertentu, akidah misalnya. Pak, saya tetap Islam tapi Tuhannya ganti ya Pak. Bosan Pak, sejak dulu itu saja, tidak bisa. Tidak bisa nego, Pak. Nabinya ganti ya Pak, biar ada fotonya gitu loh Pak. Nyari yang cakep-cakep, tidak bisa. Untuk yang fundamental tidak bisa nego. Harus sama semua. Beda itu untuk hal-hal yang tidak fundamental, tidak dasar. Yang cabang, yang furu'iyah. Kalau ada yang ngajak bikin Tuhan baru pasti salah. Untuk hal-hal yang kalau kita ambil itu kita keluar dari koridor keislaman, ya sebaiknya harus sama. Kita harus dakwah diutamakan ke sini, bukan untuk caci maki hal-hal furu'iyah. Terus yang keempat, biasakan watawasau bil haq watawasau bis sober, bukan caci maki. Saling menasehati, bukan saling sindir. Biasanya yang dapat panggung nyindir yang tidak dapat panggung. Tidak, jangan saling sindir. Yang dapat kesempatan nyindir, nyindir. Yang tidak dapat kesempatan untuk nyindir. Jadi saling menasehati tentang kebenaran dan dengan sabar. Kalimat dengan sabar ini di banyak ayat disebut, mungkin karena memang Allah tahu nanti sampai besok-besok di antara kelemahan kita itu susah untuk sabar, ngajak pada kebenaran dan kebaikan. Biasanya pingin cepet, pingin sekali ngomong orang langsung mau percaya dan terima. Agak susah. Jadi nanti ada alasannya kenapa orang susah sekali begitu dikasih tahu menerima. Terus sadarilah bahwa kita banyak kelemahan, carilah kalau ada masalah ulama, fuqaha yang ilmunya dalam perilakunya juga soleh. Jadi kalau dalam Islam tidak bisa cuma ilmunya, dua-duanya. Jadi orang yang pengetahuannya dalam, perilakunya juga baik. Jadikan mereka rujukan. Tidak usah gaya mikir dewe wis. Tidak nyampe kita. Tidak makomnya. Wong fikih kuliah dapat nilai C, debat tentang fikih. Nggak level. Jadi wis pokoknya kamu cari aja kan. Kalau kita ndak makomnya kan yang bisa kita lakukan nyari orang yang bisa kita ikuti. Kayak kalau kita sakit itu kan bukan belajar ilmu tentang penyakit, tapi kita nyari dokter yang bisa kita percaya, yang kita cocok, pintar menyembuhkan. Oke. Jadi level kita di situ. Nggak usah, wah saya Quran dan hadis saja Pak. Quran hadis apa? Ngaji aja masih ngeja. Bisanya dari terjemahan. Jadi ndaklah. Kita cari ulama kalau memang bukan ahlinya. Cari yang kita anggap memang ahlinya. Di antara parameternya ya ilmunya dalam, perilakunya baik. Jangan cuma dari pinter ceramahnya. Sekarang banyak orang kalau sekedar pinter ceramah aja, artis-artis yang main film itu kok naik ceramah luar biasa itu. Acting tapi kan. Kan ada yang acting jadi Mbah Hasyim Asy'ari, ada yang acting jadi Cokro Aminoto, itu mantep wis. Ada yang acting jadi Soekarno, kaya Soekarno tenanan, tapi kan cuma acting. Hari ini kelihatannya banyak juga yang acting jadi ulama. Tiap hari WA, nasihat-nasihat. Tiap hari WA, tolong aminkan. Oh, ampuh iki. Oke. Hati-hati ya. Kita ini makomnya masih kita nyari ulama. Wong kita belajar baru dikit-dikit. Terus kalau ada yang ngeritik kita, mengingatkan kita, tadi kan kita disuruh watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita yang kena tawasaunya, ya kita harus sadar, tidak perlu tersinggung. Alhamdulillah masih ada yang peduli sama kita. Masih ada yang nganggap kita saudara. Karena menurut saya lebih sakit dicuekin daripada diingetin terus. Kalau ada temenmu cerewet, apa-apa, "Mbok jangan gitu, mbok jangan gini." Itu menurut saya lebih menyenangkan daripada punya temen cuek.
Gimana aku pakai baju gini pantas nggak? Karepmu. Pakai ini pantas nggak? Karepmu. Ya, itu ndak enak. Mending rada cerewet sithik. Alhamdulillah dia masih peduli. Nah, hal yang sama kalau kamu ada temanmu watawasau bil haq padamu. Mas, menurut saya kamu itu salah, Mas. Harusnya gini. Oh ya, terima kasih ya. Sudah peduli. Meskipun terus ndak mbok turuti. Tapi kan alhamdulillah ada yang peduli sesama saudara. Ya nanti kalau dia tanya lagi, "Loh kok ndak dituruti?" Oh, saya pendapatnya beda sama kamu. Dasarnya saya juga beda, jadi mohon maaf ya. Oh, nanti temenmu kan harus watawasau bisober. Oh ya, saya sabar. Besok tak nasihati lagi, jangan bosen ya. Ya, saya juga sabar dengerin. Kan itu. Oke, jadi itu watawasau bil haq, watawasau bisober. Jadi sebelum ikhtilaf, perhatikan adab-adab ini. Jadi tidak kesusu gegeran. Kalau bisa ndak gegeran, ya ndak usah gegeran. Wong kita jangan-jangan kita sebenarnya sama pendapat kita, hanya cara mengungkapkannya beda. Atau seandainya memang gegeran, kita ini sebenarnya saudara kok masihan. Atau ini urusan fundamental, wah ini urusan dasar ya, kita wajib sama ini. Karena kalau kita ndak sama, salah satu di antara kita keluar dari Islam. Tahu yang keempat, yo kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sober. Sebelum kita tegaskan bahwa kita berbeda. Tapi kita ini orang-orang tidak ngerti, orang-orang bodoh. Cuma mahasiswa jurusannya juga umum, ngaji juga jarang, ilmu agama juga ngertinya 1-2. Ustadznya juga ustadz TV, ngajinya juga ngaji YouTube misalnya. Ya berarti kita cari ulama, kita cari ustadz yang menurut kita ilmunya dalam dan perilakunya bisa ditiru. Nah, terus mari kita siapkan mental, baik mental untuk mengingatkan maupun mental menerima peringatan. Oh, ini lebih cerah masa depan kita dalam Islam. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.